Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa ba'da dzalika alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur terlebih dahulu mari kita panjatkan, kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, masih diberi waktu, masih diberi umur, dan dengan dua nikmat kita masih bisa berkumpul bersilaturahim di rumah Allah untuk menunaikan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan sampai pukul 06.00 kurang lebih. Ya, mudah-mudahan kita semua yang sudah duduk bisa menyimak sampai selesai. Ya, pakai bahasa medsos. Ya, dengarkan video ini sampai tuntas biar enggak gagal paham. Kira-kira begitu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, tauladan terbaik kita, Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, para sahabat, dan kita semua umatnya. Semoga kelak di yaumul jaza, di hari pembalasan, kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana perasaan hati Bapak, hati Ibu sekarang? Perasaan hatinya gimana? Apa Pak? Tenang, senang. Ya, senang, tenang. Alhamdulillah. Kalau tenang itu dari dalam, Pak. Kalau senang itu dari luar. Punya rumah megah, senang, tuh dari luar. Punya harta berlimpah, senang, tuh dari luar. Ya, punya kendaraan mewah, senang, tuh dari luar. Hatinya tenang itu dari dalam. Tenang dari dalam. Kalau senang itu dari luar, dunia. Makanya kalau tenang dan senang menyatu, itulah bahagia. Ya, kaya, hartanya berlimpah, ahli ibadah, udah ahli dakwah, luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dianugerahi Allah dua-duanya. Amin ya. Tenang, tentram, dan senang begitu. Dan mudah-mudahan bukan sekedar tenang, senang, tentram, tapi juga bersyukur atas semuanya, karena itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah bulan lalu absen ya. Alhamdulillah bulan ini kembali kita bisa bersilaturahim, dan kita akan membahas seputar mahabbatullah, cinta kepada Allah. Ya, jadi lebih tepatnya kita akan bicara prioritas cinta. Untuk membahas masalah akidah ini, ya, cinta kepada Allah atau prioritas cinta, mari kita buka aplikasinya yang bawa handphone atau bawa Al-Quran. Ya, kita buka surah 9, surah At-Taubah ayat 24. Sekali lagi, surah At-Taubah atau surah 9 ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Agak lumayan panjang, lebih panjang dari surah Al-Kafirun ya. Satu ayat 4 baris. Mari kita terjemahkan harfiah terlebih dahulu ya. Kul, katakanlah, in, jika, kana abaukum, bapak-bapak kalian. Bapak kita ada berapa? Satu. Abi itu mufrad untuk tunggal. Abi itu untuk satu orang. Kenapa di sini Allah menggunakan redaksi jamak? Aba, tafsirnya adalah usul, asal usul. Asalnya kita ada bapak, asalnya bapak ada kakek, asalnya kakek ada buyut, asalnya buyut ada udeg-udeg, asalnya udeg-udeg ada jangga wareng, dan seterusnya. Ya, asal usul. Jadi yang tafsirnya ya sekaligus nih, aba itu jamak, bukan berarti bapak kita banyak. Alhamdulillah medali ya. Kan suka ada olok-olok. Ya dia mah anaknya orang rame-rame. Oh. Jadi yang dimaksud di sini adalah al-usul, asal usul, karuhun, leluhur. Wa abna'ukum, dan jika anak-anakmu, jamak ya, bin, ibn itu mufrad, abna itu jamak. Boleh jadi anak kita cuma satu atau dua, ya, kayak Adam, Qabil, Habil. Tapi dari dua berkembang biak jadi banyak banget. Nah, makanya abna itu tafsirnya adalah dzurriyyah, keturunan. Jadi tafsirnya adalah jika keturunanmu. Jadi anak kita terus ke bawah, bapak kita terus ke atas. Wa ikhwanukum, dan jika, jadi semuanya itu membawa kata in, karena huruf wawu itu dalam kaidah tafsir namanya wawu ataf. Jadi wawu ataf itu selalu. Jadi kalau diucapkan harfiah, in kana abaukum, in kana abnaukum, in kana, begitu terus. Jika itu namanya harfus syartin, huruf syarat. Jika. Ya. Kalau bapak ibu jamaah sekalian, kalau jika nanti datang ke rumah saya, maka ya kalau ada jika harus ada maka itu namanya jawab syarat. Kalau ada jika harus ada maka. Kalau bapak nanti siang datang ke rumah saya, maka saya akan buatin nasi kebuli spesial. Nasi kebuli dulu apa bapak datang dulu? Syaratnya dulu lah, datang dulu gitu ya. Baru saya buat nasi kebuli. Jika wudunya sah, maka sholatnya sah. Sholat dulu atau wudu dulu? Ya wudu dulu lah. Ya. Jika wudunya sah, maka sholatnya sah. Mana yang harus kita lakukan dulu? Ya wudu. Kan mananya kalau wudunya nggak sah, otomatis dong sholatnya nggak sah. Jelas ya? Itu namanya huruf syarat. Syarat itu harus ada jawabnya. Jika asal usulmu, jika keturunanmu, jika ikhwan saudaramu, baik sebapak seibu, sebapak saja, apa seibu saja, Allah menggunakan kata ikhwan.
Wa azwajukum, dan jika suami atau istri-istrimu. Wa ashiratukum, dan jika keluargamu. Hitung tuh ya, ada berapa poin? 9 kalau nggak salah. Ya. Leluhur, keturunan, saudara, pasangan hidup, keluarga besar. Wa amwalun iqtaraftumuha, dan jika harta yang banyak yang kalian usahakan, yang kita kasab, yang kita peroleh. 6. Wa tijaratun tahsyawna kasadaha, dan bisnis atau perniagaan yang kalian takut kerugiannya. Jadi Allah sudah protek semua pelaku dagang, semua pelaku bisnis, baik kecil maupun kakap, yang ditakuti cuma satu, rugi. Ada nggak pedagang takut untung? Nggak ada. Jadi Allah Maha tahu. Yang ditakuti orang dagang itu cuma satu, rugi. Ya. Berapa poin itu udah ya? Terus wa masakin tardaunaha, tempat-tempat tinggal. Masakin itu bukan orang miskin. Kalau orang miskin setelah huruf Rab ada huruf ya. Masakin. Kalau masakin itu kata jamak dari maskan. Maskan itu tempat tinggal. Bisa rumah, bisa villa, bisa hotel, bisa apartemen. Gitu, ya. Tardaunaha, yang kalian ridho. Ridho itu lebih tinggi dari senang. Kalau orang ridho ada cinta, tapi orang cinta belum tentu sampai ke ridho. Makanya lihat Pak Bengkulu kalau sedang memandu orang yang menikah, kamu ridho jadi istrinya Rianto? Ridho. Kalau ridho ada cinta. Kalau cinta ya belum tentu ada ridho. Makanya ridho itu lebih tinggi. Tempat-tempat mewah, tempat-tempat tinggal yang nyaman, yang kamu ridho, yang kamu senang. Nah, dari pertama keturunan, asal usul sampai tempat tinggal itu ada 9 poin kalau nggak salah. Apa kata Allah? Ahabba ilaikum, lebih kalian cintai minallah, ketimbang aku Allah, wa rasulihi, dan ketimbang putusan Allah Nabi Muhammad, wa jihadin fi sabilihi, dan berjuang. Kita ini di sini sekarang berjuang menegakkan agama. Jadi kita melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu namanya kita lagi berjuang terus. Sampai kapan? Sampai kita menutup mata. Jadi warawiri, rumah masjid, ya, dakwah, istirahat, dakwah, istirahat. Itu lagi berjuang. Kalau yang 9 poin, lebih kalian cintai ketimbang Allah, Rasulnya, dan berjuang menegakkan agamanya. Nah ini baru jawabnya syarat. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Maka tunggu, aku akan turunkan adab kepada kalian. Amri itu artinya ukubah, siksa. Makanya mencintai harta, mencintai kekayaan dunia melebihi atau lebih besar daripada cinta kita kepada Allah, Rasul, dan agama, itu di-warning, diperingatkan. Kenapa? Kalau cinta kalian terhadap keduniaan lebih besar daripada Allah dan Rasul, maka siap-siap, maka aku akan turunkan azab, akan turunkan bencana kepada kalian. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi sesungguhnya mencintai yang 9 poin itu tidak dilarang. Karena apa? Fitrah. Jadi yang menjadikan kita memiliki kecenderungan, memiliki cinta terhadap 9 poin memang Allah. Fitrah. Allah hanya mengingatkan, jangan sampai cintamu kepada yang 9 hal melebihi daripada cintamu kepadaku, kepada Rasulku, kepada agamaku. Silakan, nggak apa-apa, kata Allah.
Yang penting cintamu kepadaku, kepada Rasul, kepada agama lebih besar. Jamaah yang dirahmati Allah, pertama kita akan coba lihat asbab nuzul. Sebab turun ayat ini itu apa? Dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir, mengutip dari sahabat Zuhrah bin Ma'bad. Kawan-kawan ya, apa kata sahabat Zuhrah bin Ma'bad? Kunna ma'an Nabi. Saat kami para sahabat sedang berkumpul bersama Nabi. Ya, membayang ya, kalau kita ngumpul sama Nabi gimana perasaan? Dua-duanya tuh tenang dan senang. Senang itu nampak di mata, kalau tenang dari hati. Sosok idola, hamba Allah yang paling mulia, manusia yang paling tinggi derajatnya, manusia yang surganya sudah dijamin aman. Ya, kira-kira kalau kita berkumpul di tengah Nabi, perasaannya gimana? Senang banget, senang banget. Fa'idan akhidun biyadi Umar. Ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat yang jumlahnya banyak, tiba-tiba Rasulullah menggapai tangannya Umar, meraih tangannya Umar, menggandeng tangannya Umar. Ya, bisa membayangkan kalau yang digandeng oleh Rasulullah tangan Bapak gimana? Di tengah kerumunan orang banyak, yang digandeng tangannya oleh Rasulullah tangan Anda, gimana rasanya? Sambil disapa, Assalamualaikum Umar, sabahul khair, selamat pagi Umar, sambil dipegang tangannya. Kayak kita kenal sosok idola, orang yang diidolakan banyak orang, fan-nya banget, kita juga sering dengar ceramahnya lewat YouTube. Kita kenal nama, kita tahu wajah, tapi yakin idola itu nggak kenal kita, perasaan kita. Ketika diundang ke Depok, orang banyak banget yang digandeng tangannya Anda. Apa kabar Pak? Selamat pagi, disebut nama, gimana rasanya? Melayang. Dan itu yang dirasakan Umar. Di tengah kerumunan orang banyak, digandeng tangannya sambil disapa, sambil ditanya, subhanallah. Saat hatinya Umar sedang berbunga-bunga, senang banget, bangga banget, mulutnya refleks. Wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi. Demi Allah, wahai Rasulullah, Engkau adalah manusia yang paling aku cintai dibanding apapun, dibanding siapapun kecuali aku. Paham gak? Cintanya Umar kepada Rasul lebih besar daripada cintanya Umar kepada bapaknya, ibunya, anaknya, dan semua orang. Tapi cintanya Umar kepada dirinya jauh lebih besar ketimbang cintanya Umar kepada Rasul. Kira-kira itu mananya? Engkau demi Allah adalah hamba Allah yang paling aku cintai dibanding apapun, dibanding siapapun kecuali aku. Sebenarnya ucapan Umar ini normal lah. Kok normal? Ya semua manusia juga cintanya kepada dirinya lebih besar lah. Benar kita mencintai semua orang, tapi cinta kita kepada diri kita lebih besar. Normal kan? Normal kan? Sekilas normal. Tapi saat itu langsung Rasulullah menjawab, wallahi, demi Allah, karena Umar sumpah, Rasulullah juga sumpah. La yu'minu ahadukum, belum sempurna iman salah seorang di antara kalian, termasuk kamu Umar, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dicintai min nafsihi, daripada kamu mencintai dirimu.
Umar langsung diam. Kalau dalam permainan catur ya kayak kena sekat setel. Mau pindah kemana ya? Mau melangkah kemana? Tidak sempurna iman di antara kita. Kalau belum bisa menjadikan Rasul lebih dicintai daripada diri kita, apalagi Allah. Wong cinta kita kepada Rasul juga harus lebih tinggi, apalagi cinta kita kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, luar biasa. Umar langsung tuh nggak pakai bilang ntar, nggak pakai bilang besok, nggak pakai bilang kapan-kapan. Saat itu Umar mengatakan, Al-an wallahi, sekarang demi Allah, engkau lebih aku cintai ketimbang diriku. Ini banyak pelajaran. Ya. Jadi selama ini Umar lebih mencintai dirinya ketimbang Nabi. Selama ini ternyata adalah sikap yang salah. Ya. Yang benar, cinta kita kepada Rasul harus lebih besar daripada cinta kita kepada diri kita. Dan Umar saat ditegur, saat diingatkan langsung meralat ucapan pertama, sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku. Luar biasa jemaah. Ya, pelajaran dari apa yang Umar katakan, kalau kita tahu kebenaran hari ini, tahu al-haq hari ini, selama ini kita ada di sini, yang mungkar, yang buruk, yang batil, ternyata yang hak adalah yang ini. Langsung hijrah kayak Umar. Jangan nunggu besok. Dengar-dengar katanya kamu mau hijrah, ya entarlah sekalian untuk tahun baru. Katanya mau hijrah, ntar aja pulang haji lah. Ya, kan enak kalau pulang haji udah pakai kerudung, jadi dari sini tinggal lanjutin. Dengar-dengar mau hijrah katanya, ya entarnya habis lebaran. Kelihatannya bagus, tapi ini unsur spekulatifnya tinggi sekali. Siapa yang tahu umur kita sampai besok, minggu besok, bulan besok, tahun besok. Kalau hari ini kita tahu kebenaran, tapi belum dipraktekkan dan kita masih menunda, besok dah. Kalau kita keluar dari mesin mati, maka kematian kita itu kematian yang sia-sia. Kenapa? Tahu benar belum diikuti, tahu hak belum diikuti, mati. Kita mah sehat Pak Ustaz. Banyak orang sudah tua ngomong terbata-bata, jalan tertatih-tatih, nggak mati-mati, yang sehat mati. Banyak orang sakit bertahun-tahun dirawat sampai keluarganya capek, lelah, nggak mati-mati. Yang sehat mati, betul tidak? Yang muda mati. Emang urusan mati mah misteri rahasia Allah. Makanya Umar tidak mau ambil resiko. Benar saya masih sehat, tapi kalau didaktirkan mati lebih awal daripada orang yang sakit, kan saya nggak tahu. Betul saya masih muda, tapi kalau takdir saya mati lebih duluan daripada yang tua, saya kan nggak tahu. Harus begitu kita, ya. Memang nggak gampang. Akidah itu harus begitu, harus menanamkan keyakinan yang mendalam. Jadi saat hijrah itu jadi enak, kan udah yakin. Jadi menanamkan akidah, ya. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari Umar adalah tahu kebenaran sekarang, ya sekarang berubah. Al-an kata Umar, sekarang ya Rasulullah aku cintai. Sampai Rasulullah masih sempat bercanda. Baru sekarang Umar, kamu Islam udah selama ini, baru sekarang kamu mencintaiku lebih besar daripada kamu mencintai dirimu. Kan baru tahu, ayatnya juga baru tahu. Ini generasi terbaik itu luar biasa. Ya sahabat generasi terbaik, khairul qurun bahasa hadis. Ada para sahabat. Karena apa? Para sahabat disebut generasi terbaik. Para sahabat itu kalau salah tutur, salah kata, salah statement, salah sikap, ayat turun dibenerin langsung. Jadi tarbiyah
pembinaan para sahabat generasi terbaik langsung dari langit. Ngomongnya salah, perbuatannya salah, wahyunya turun. Makanya Allah mengatakan, kamu boleh mencintai yang 9 poin, gak apa-apa, tapi cintamu kepadaku, kepada Rasul, kepada agama harus di atas segala cintamu terhadap apapun, terhadap siapapun. Gitu. Jelas aja, Mak. Ini artinya apa? Pelajaran yang berikutnya berarti kita harus bisa menundukkan rasa, menundukkan hawa, keinginan, menundukkan akal, agar kita bisa mengikuti Allah dan Rasul. Tundukkan rasa, tundukkan hawa, keinginan, tundukkan akal. Nabi Ibrahim alaihissalam di surah 26 ayat 286, ya, surah 26 Asy-Syu'ara ayat 86, waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin. Ampuni ayahku ya Allah, sekalipun ayahku azab, kembali ke pangkuanmu, masih tergolong orang tersesat. Ya, Nabi Ibrahim sudah berupaya, berikhtiar dengan segala cara, mengajak dengan cara yang hikmah, yang halus, yang lembut, sampai berdebat. Sampai akhirnya ayahnya mengancam, kalau kamu terus mengajak ayah pindah agama, akan saya ranjam kamu. Bahkan ayah tidak segan akan mengajak warga sekampung untuk membakar kamu. Wis, ayahnya Ibrahim kepada anaknya begitu, saking bencinya kepada agama yang dibawa Ibrahim. Ibrahim lembut nanggapinya. Ya, kalau ayah tetap nggak mau mengikuti agamaku, dan ayah tetap nggak mau mengakui kerasulanku, sebagai anak tetap akan memohon ampun kepada Allah untuk ayah. Janji Ibrahim janji, kalaupun ayah sampai meninggal dunia nggak mau ikut aku, yang penting saya sudah ikhtiar, sudah mengingatkan sebagai anak yang menghormati dan mencintai ayah, aku akan memohon kepada Allah agar Allah mengampuni ayah. Sikap Ibrahim menunjukkan apa? Cinta. Mendoakan orang tua itu tandanya kita cinta. Ampuni Allah, merengek, ampuni ayahku. Ya, paling tidak diringankan siksanya. Berkat engkau telah memberikan ia keturunan aku, dan aku diutus dari Nabi. Kata belecela, ya aku jadi sedikit peringan siksa ayahku. Tahu jawaban Allah? Jawaban Allah di surah 9 ayat 114, melompat. Jawaban Allah terhadap permohonan Ibrahim agar mengampuni ayahnya di surah At-Taubah ayat 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi, tidaklah permohonan ampun Ibrahim untuk ayahnya illa an mau'idatin wa'adaha iya, kecuali sekedar janji yang pernah Ibrahim ucapkan kepada ayahnya ketika masih hidup. Bukan berarti aku Allah menerima. Ibrahim mengatakan Rabbighfirli, itu adalah janji yang pernah Ibrahim ucapkan kepada ayahnya ketika ayahnya masih hidup. Ayah, kalau ayah sampai mati tetap dengan keyakinan ayah sebagai anak yang mencintai ayah, nanti Ibrahim mau mohon ampun kepada Allah. Begitu ayahnya meninggal, janji itu dibuktikan. Menunjukkan apa? Ibrahim cinta banget kepada ayahnya, sayang banget kepada ayahnya. Tapi apa kata Allah? Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, ketika dijelaskan kepada Ibrahim bahwa ayahnya adalah musuh Allah, Ibrahim
Saya mencintai. Allah bilang musuh. Ada nggak musuh cinta kepada musuh? Artinya apa? Gak mungkin aku mengampuni ayahmu. Allah mengatakan musuh itu Allah benci banget kepada Azar. Sedangkan Ibrahim cinta banget. Ya kan? Saat itu Ibrahim berbalik, tabarra min, mulai sekarang aku lepas dari ayah dan sekarang aku katakan ayah adalah musuhku. Baru tuh tauhid. Kenapa Ibrahim bisa menundukkan rasa cinta yang begitu besar, bisa menundukkan hawa, bisa menundukkan akal. Rasional lah anak mencintai orang tua. Gak bakal disalahin siapapun anak mencintai orang tua. Tapi Allah mengatakan bapakmu itu musuhku, aku benci banget karena sampai mati gak mau menyembah aku. Langsung Ibrahim, mulai sekarang aku katakan ayah adalah musuhku. Sama Allah. Itu baru benar tuh. Jangan harus begitu. Jadi mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai agama. Saat kita ada di sini, sementara Allah, Rasul dan agama ada di sini, tundukkan rasa. Walaupun kita senangnya luar biasa di sini, cintanya luar biasa di sini, nalar kita ada di sini, tapi ketika pilihan Allah yang ini, maka tundukkan akal, tundukkan rasa, tundukkan hawa, baru kita disebut orang beriman. Jelas kan? Jelas tidak? Berat kan? Orang tua mana yang gak mencintai anak? Gak ada. Ibrahim mencintai Ismail. Ibrahim itu diuji dari atas, diuji dari bawah. Bayangin aja. Ujian Allah kepada Ibrahim dahsyat luar biasa. Tapi Ibrahim selalu lurus. Makanya di surah At-Taubah 114 di ujung, Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim itu orang yang begitu cepat kembalinya kepada Allah ketika diingatkan. Gitu. Pengen punya anak susah payah, nunggunya lama, begitu sudah dapat, udah lucu-lucunya, sembelih Ismail, Masya Allah. Lihat ujian Ibrahim, dari atas, dari bawah. Bisa nggak kita menundukkan akal kita? Ya Allah, anak disembelih gimana? Sangat mencintai Ibrahim. Ya. Pelipur darah, penenang jiwa, penenteram hati, belahan jiwa, suruh disembelih. Tapi saya harus mencintai Allah di atas diri saya. Saya senang, tapi Allah nyuruh sembelih. Disembelih nggak? Sembelih. Ini surah 37 ayat 100 sampai 107. Rabbi habli minas sholihin, karuniakan kepadaku ya Allah keturunan yang soleh. Lama itu berdoa. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Aku berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan hadirnya anak laki-laki yang santun yang bijak. Ya, ini surah 37 As-Saffat ayat 100 sampai 107. Begitu Ismail udah mulai lucu-lucu kayak gitu. Ya 4, 5, 6 tahun udah bisa ngobrol. Nanda, semalam abah mimpi menyembelih kamu. Gimana menurut pendapatmu? Anak 5, 6 tahun coba diajak dialog. Menunjukkan Ibrahim memang sosok halim, bijak banget, bukan diktator. Apalagi ya diktator, di atasnya diktator, tiran, beda pendapat, penjara, bunuh. Ibrahim bagaimana? Apa pendapatmu tentang mimpi bapak yang menyembelih kamu tadi malam? Apa jawab Ismail? Ya abati fa'al 103. Lakukanlah ayah. Ayah seorang nabi, mimpi nabi adalah wahyu. Masya Allah. Anak 5, 6 tahun, tapi jauh lebih matang akidahnya, matang banget. Dia tahu kalau mimpi Nabi itu wahyu pasti benar. Lakukan ayah. Ismail nggak kabur. 104. Falamma aslama wa tallahu lil jabil. Ketika dua-duanya Ibrahim Ismail sudah berserah diri, tunduk patuh. Islam itu tunduk patuh.
wa tallahu lil jabin, dan Ibrahim sudah memberikan Ismail seraya menekan pelipisnya. Masya Allah, mau menyembelih, kambingnya udah ditidurin, kaki-kakinya sudah diikat, matanya udah ditutup, kepalanya pelipisnya udah ditekan, goloknya udah nempel di leher. Tinggal apa? Finish, tinggal finishing. Tapi di 105 Allah mengatakan wa nadainahu ya Ibrahim, panggilan Allah dari langit. Cukup Ibrahim, sampai golok nempel di leher, tapi jangan digoyang, jangan digesek. Karena melihat seperti itu yakin seorang yang begitu taat. Mau nyembelih tinggal satu langkah lagi, itu kan bukti ketaatan yang total. Itu mananya apa? Ibrahim bisa menundukkan rasa, menundukkan hawa, menundukkan akal demi cintanya kepada Allah. Sekalipun saya nggak suka untuk melakukan ini, tapi Allah suka, ya saya lakukan. Ya Allah, saya nggak suka, tapi Allah suka. Tundukkan. Kenapa harus menundukkan rasa, menundukkan hawa, menundukkan akal? Karena yang dari Allah, dari Rasul itu yang benar. Jadi tanpa ada keraguan, untuk akidah itu begitu. Yang dari Allah, yang dari Rasul, yang dari agama itu yang benar. Yang dari akal kita, yang dari rasa kita, yang dari hawa kita itu salah. Makanya hawa kita, hasrat kita, akal kita tundukkan, karena yang dari Allah yang benar. Berat ya? Berat. Makanya ya kuatkan akidah. Akidah harus begitu. Ya, jangan hijrah nunggu-nunggu waktu karena kita nggak tahu ajal kita kapan. Ya, nggak tahu. Rasulullah mencintai Abu Thalib, pamannya sangat. Ya. Setelah ayahnya, setelah ibunya, setelah yang menyusuinya, setelah yang merawat pada meninggal dunia, dengan siapa Rasulullah? Hidup sampai dewasa dengan Abu Thalib. Dia memberikan support, baik materi maupun non materi, bahkan backing. Kamu nggak usah takut dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Biar saya yang hadapi mereka. Teruskan dakwahmu. Masya Allah. Tapi yang disesali Nabi Abu Thalib sampai menutup mata, tidak pernah dan tidak mau mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu yang Rasulullah menangis saat sakaratul mautnya Abu Thalib. Ya. Sampai Rasulullah itu kayak menggoncang aras. Tolong paman, ucapkan 2 kalimat syahadat biar aku nanti bisa membela paman di hadapan Allah. Kalau aku nggak bisa balas budi paman di dunia, aku akan balas budi baik paman di hadapan Allah. Asal sebelum menutup mata ucapkan 2 kalimat syahadat. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, dan orang-orang kafir. Nggak tahu takut, nggak tahu gimana. Akhirnya Abu Thalib sampai menutup mata belum pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nangislah Nabi. Begitu meninggal dunia, ampuni Abu Thalib, ya Allah. Engkau tahulah kebaikan dia, orang aja tahu. Orang nggak beriman kok baik banget sama kita. Apalagi enggak. Ampunilah ya Allah. Paling tidak kerasulanku, kenabianku sedikit meringankan siksanya. Benar siksanya Abu Thalib diringankan. Dan Rasulullah masih nangis walaupun diringankan. Kenapa ya Rasul? Udah dijawab kok. Kamu minta diringankan, udah dikasih sama Allah. Makin kencang nangisnya. Kenapa? Inna ahwana ahlin nari adaban yaumal qiyamati la rajulun yudha'u tahta akhmasi qadamaihi jamratan fayagli minhum dimaguhu. Seringan-ringannya orang yang disiksa di dalam api neraka adalah seseorang yang cuma berdiri di atas 2 bara api jahanam, lalu mendidih seluruh tubuhnya sampai otak-otaknya. Rasulullah nggak berani menyebut nama, tapi Rasulullah tahu isyarat bahwa itu adalah pamanku.
Siksa yang paling ringan adalah siksanya Abu Thalib, kata Nabi, ditafsirkan oleh para ulama hadis. Bara diinjak di bawah tapak kaki, mendidih seluruh tubuhnya, bergejolak. Nangis lah. Udahlah Muhammad, kamu gak usah minta ampun terus untukku, percuma. Surah At-Taubah ayat 113. Jadi 114 tadi teguran Allah kepada Ibrahim, 113 teguran Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, maka lin nabi astaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak dibenarkan bagi seorang nabi kayak kamu Muhammad memohon ampun kepada untuk orang musyrik sekalipun itu kerabat. Abu Thalib yang dimaksud. Kamu enggak boleh minta ampun terus-menerus kepada untuk paman Abu Thalib walaupun itu kerabatmu yang sangat kamu cintai. Aku benci Muhammad kepada dia karena sampai mati dia tak mau menyembah aku. Gimana? Maafkan aku ya Allah kalau aku telah meminta kepadamu sesuatu yang tidak berdasar ilmu darimu. Langsung hijrah, menundukkan rasa, menundukkan hawa, tundukkan akal, karena yang dari Allah itu yang benar. Yang dari hawa nafsu itu salah kalau bertentangan dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul. Gitu. Tauhid nih, akidah begitu. Makanya kencengin akidah supaya saat hijrah itu tinggal tang. Yang benar ini astagfirullahaladzim, berpuluh-puluh tahun saya ada di sini, langsung hijrah. Jadi enak kalau pemantapan hatinya udah kayak begitu, hijrah punya. Ya Umar bin Khattab, berarti berpuluh tahun saya sampai jadi musuh Nabi, bahkan sempat mau membunuh Nabi, itu sesuatu yang salah. Seorang Nabi, seorang Rasul membawa kebenaran, membawa Islam yang akan membahagiakan kita dunia akhirat. Berarti ini yang benar, hijrah. Tidak menunggu waktu. Jelas ya, Mas? Ya, teruskan untuk memperkokoh akidah kita, memperkokoh tauhid kita, supaya saat kita menemukan sesuatu yang beda dengan diri kita, dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul, hijrahnya jadi enteng. Ya, mari kita simak surah 35 ayat 28. Fatir. Ya, sebelum surah Yasin. Surah 35 ayat 28. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innallaha azizun ghafur. Wa minan nas, dan dari kita manusia. Allah tidak menyebut dan dari orang-orang beriman, enggak, manusia semua. Yang mukmin, yang enggak. Wadawab, dan binatang yang melata, baik di laut, di darat maupun di hutan, gunung. Wal an'am, dan binatang ternak, mukhtalifun alwanu, warnanya berbeda-beda. Sungguh hanya ulama, hanya kiai yang melihat kayak begitu tuh makin takut kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Gagah dan Maha Pengampun. Manusia kita diciptakan oleh Allah dari apa? Asalnya tanah, gitu. Kesininya Allah menciptakan manusia dari nutfah, setetes air mani. Simak baik-baik, air mani warnanya putih, baik orangnya hitam tetap mas spermanya putih. Ya, air mani masuk rahim, rahim bentuknya bulat. Jadi kalau rahim ibu dikeluarin, ditiup, dipompa, itu melendung kayak balon, bulat. Hanya ulama, hanya kiai yang melihat kayak begitu, melihat kebesaran Allah, makin takut kepada Allah.
Kalau takut, perintahnya yang dilaksanakan, larangannya ditinggal, itu orang takut. Kok bisa ya bahannya sama, cetakannya sama, keluar beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam, warnanya tadi beda-beda. Ada yang sawo mateng, ada yang hitam, ada hitam banget, ada gelap, ada bule. Padahal warnanya sama, cetakannya sama. Coba ibu bikin adonan kue, bahannya sama, dicetak dengan cetakan yang sama, maka kuenya juga pasti sama. Allah mencetak kita dari bahan yang sama, cetakannya sama, oh hidungnya beda-beda. Ulama, kiai yang dilihat, masya Allah, hanya Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah terlihat. Ya, melihat kebesaran Allah, dia makin takut. Orang takut, perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Kata Allah, hanya ulama, hanya kiai yang kayak begini. Binatang juga warnanya beda-beda. Emang benar, kupu-kupu aja macam-macam. Ikan di laut lihat warnanya, masya Allah. Betul tidak? Asalnya sama, cetakannya sama, kok beda? Kemarau 2 tahun, masa menunggu dia dari. Kira-kira kalau kemarau sampai 2 tahun, kira-kira dia masih bisa bertahan hidup nggak ya? Kira-kira bisa bertahan hidup nggak? 2 tahun kemarau, saya sih yakin mati lah, mati Ustaz. Nggak ada air, bukan sudut taman mati semua. Nggak ada air mati. Kemarau 2 tahun, naudzubillah min dzalik. Apa yang kita lihat kalau kita masih bisa hidup? Hamparan yang tandus, yang gersam. Benar kan? Di malam hari, dini hari, saat kita tertidur, Allah menurunkan air hujan 1 jam deras. Coba tengok hamparan yang gersam dan tandus setelah diguyur hujan 1 jam, setelah 2 minggu, apa yang kita lihat? Rumput macam-macam, tanaman macam-macam, jamur macam-macam, pohon macam-macam tumbuh. Air hujannya sama, tanahnya sama, keluar tumbuhan berbeda. 3 bulan keluar tumbuhan berbeda, 3 bulan berikutnya jadi buah berbeda, 3 bulan berikutnya rasanya beda, padahal bahannya sama. Ada siapa di situ? Kebesaran Allah, keagungan Allah. Itu cuma kiai yang tahu kayak begitu, ulama kata Allah yang tahu kayak begitu. Benar yang ini saya suka saudara, tetangga, saya suka nggak benci, tapi kata Allah aku lebih suka Pak ulama. Nggak apa-apa walaupun sudah lewat. Paling tidak kajian pagi ini jadi pedoman. Kan ada orang yang gimana seperti saudara saya, tetangga saya. Tapi Allah mengatakan aku lebih suka yang ini. Jadi kalau kemarin ada yang salah, nggak ulama, nggak kiai, istighfarnya lumayan. Paling tidak sekali lagi ayat-ayat ini jadi kaidah, jadi pedoman kita untuk masa-masa yang akan datang. Paham tidak jemaah? Jelas. Misalnya ngomong kayak gini karena di daerah Depok Utara ya, Depok Utara. Nah, di sini mah udah seorang ustaz di situ. Ini saudara, ustaz, keluarga. Rasulullah dengan Abu Thalib kurang apa? Saudara. Tapi ketika pilihan Allah yang ini pindah, berat rasa kita ini saudara, betul. Berat kita secara nalar, tangga, betul. Kita pun nggak mengatakan jelek, tapi Allah lebih mencintai yang ini, mencintai yang ini. Tentunya dengan segala kekurangannya. Ya saya kata kunci itu. Tapi saat kiai juga manusia, ulama juga manusia. Terus ya ada kekurangannya, iyalah yang nggak ada kekurangannya kan cuma Allah. Nyari suami, nyari pemimpin yang sempurna sampai hari kiamat juga nggak dapat. Paham tidak? Karena sempurna adalah milik Allah. Ya udah dengan segala kekurangannya nanti kita saling backup, saling tolong menolong,
saling membantu, saling mengingatkan, saling mengcover begitu. Betul kan? Jelas mana? Kurang apa? Ayatnya begitu gamblang jelas. Ya sebenarnya bulan lalu tuh momen yang paling bagus mas sayanya sakit, demam berdarah, seperti rawat, tapi bukan COVID, demam berdarah. Jadi diagnosis itu trombositnya nih, Ustaz, katanya tuh lihat, ya 100.000, Ustaz ngedrop sekali, katanya. Ya udah, dirawat. Ya akhirnya kayak kena COVID juga, lockdown juga hampir 1 bulan. Kemana-mana. Tapi dokter bilang bukan COVID. Alhamdulillah sudah diberi sehat kembali, sudah bisa bertemu kembali dengan jemaah sekalian. Ya, jadi bahasan pagi ini lumayan kenceng ya Pak. Ya apa, memang akidah harus begitu. Ya, bagaimana Ibrahim luar biasa. Ya semua kita yang mencintai orang tua pasti, mencintai keturunan pasti. Tapi saat Allah mengatakan lakukan ya Allah, secara nalar nggak masuk akal lah orang tua nyembelih anak. Rasakan, nggak tega lah. Gimana ya? Tapi Allah, aku cinta kalau kamu melakukan itu. Masya Allah. Langsung ya. Jadi subhanallah ya jemaah ya, air hujannya sama, tanahnya sama. Kok keluar rumputnya beda-beda, keluar tanaman beda-beda, yang jadi pohon beda-beda, nanti kembang beda-beda, buahnya beda-beda. Kata Allah, mukhtalifun alwanu, rasanya pun beda-beda. Kira-kira siapa yang bisa melakukan itu? Tauhid, hanya Allah. Jangan Allah, hanya Allah. Berarti kalau hanya mah nggak ada yang lain. Allah, yang lain juga ada yang bisa. Kalau hanya, nggak ada lagi yang bisa. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Dan yang tahu kayak begitu adalah orang yang diberi ilmu banyak, terutama ilmu agama. Orang yang diberi ilmu namanya alim. Orang berilmu jamanya ulama. Dan Allah begitu gamblang menyebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi kalau orang berilmu melihat kayak begini aja, lihat aku. Ya, kelihatan kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah begitu luar biasa. Dan kita jadi lemah banget, jadi kecil banget. Secara logika, siapa yang harus tunduk? Yang kuat tunduk kepada yang lemah, atau yang kecil yang lemah yang tak berdaya yang tunduk kepada yang lemah kuat? Ya kita lah yang tunduk kepada Allah. Ya. Coba, yang dirahmati Allah itu ya kajian kita pagi hari ini, beberapa ayat dirangkai dengan beberapa ayat. Intinya kita boleh mencintai apapun, boleh mencintai siapapun, dengan catatan cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama prioritas. Artinya di atas segala cinta kepada apapun, kepada siapapun. Benar, nonton TV enak banget, ya. Lagi pas yang seru-serunya, terus dengar kumandang adzan. Nah, bukti kalau kita cinta, matiin, datang ke sini. Muadzin, tadi yang ada antum. Muadzin ketika Allahu Akbar dua hal. Memberitahu kepada kita waktu sholat telah tiba. Yang kedua muadzin itu mengajak kita ke sini, hayya sholat. Udah adzan itu kan tanda waktu sholat, benar. Tapi sekaligus tuh ngajak kita sholat di sini. Dan sesungguhnya mulut beliau itu kepanjangan seruan Allah. Benar kan? Mana yang dahulu kan? Lagi dagang. Apa? Pelanggannya lagi rame-ramenya. Hari apapun, termasuk hari Jumat. Allahu Akbar. Tutup. Udah ada tulisan yang permanen. Mohon maaf para pelanggan, berhubung sudah waktu sholat, kita sholat dulu. Ya. Setelah sholat saya akan kembali lagi. Beritahu. Saat nanti pelanggan udah kabur. Nah, ini masih lemah. Benar kan? Jam 3 malam. Apa yang paling dicintai oleh kebanyakan kita?
Ini harus kami pakai contoh-contoh. Apa yang paling dicinta oleh kita? Kemulan, selimutan, betul tidak? Tapi apa yang paling Allah cintai? Bangunlah, udah seumur-umur kayak saya, bangunlah 3:30 mah. Jadi mau sholat subuh 3:30 udah bangun. Kenapa? 04:08 ada. Jadi setengah jam buat qiyamul lail itu pas. Ya, qiyamul lail 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, tutup witir, ya, berdoa istighfar enggak lama, ada udah seger. Tapi lagi enak-enaknya tidur, iya. Tapi Allah nggak suka. Ya tidur semalam dihabiskan hanya untuk tidur, itu Allah nggak suka. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Jadi karena sedikit malam kata Allah jangan buat tidur semua. Kamu bertakarub kepadaku. Kalau kamu istighfar mohon ampun aku ampuni. Kalau kamu minta perlindungan aku lindungi. Kalau kamu minta aku kasih. Itu waktu mustajab. Siapa yang tadi malam mohon maaf ya sudah bangun jam 3:30 ya atau kita 3:30 udah bangun? Alarm saya 03.15 persiapan soalnya Pak ya, alarm saya 03 tiap pagi ya, 03.15 itu udah bangun ngingetin majlis-majlis taklim ya, kita bangun, kita memanfaatkan malam yang hening, yang mustajab untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena ini menjadi sarana yang luar biasa untuk mengokohkan akidah kita, Pak. Kalau kita sudah belajar kayak begitu tuh nanti di sini lanjut, nggak akan berat untuk ngikutin pilihan Allah. Sekalipun bertahun-tahun kita mendarah daging di sini, tapi orang yang terus berusaha itu lama-lama meninggalkan yang ini jadi ringan ketika Allah memilihkan ini, ya. Yang mudah-mudahan mulai malam nanti dan seterusnya Allah mudahkan kita semua sudah bisa bangun jam 03.30 untuk taqarrub kepada Allah dengan berbagai hal, mau tadarus, mau sholat, mau zikir, mau doa, mau istighfar, apa saja lah ya, sampai waktu subuh. Jemaah yang dirahmati Allah, demikian kaji kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadiran, perhatian, atensi, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar adalah dari Allah, jangan pernah ragu sedikit. Yang salah ya dari saya, mohon dikoreksi ya kalau saya salah tutur, salah kata. Pokoknya saya mengingat, Pak Ustaz sama Ustaz kalau minta dikoreksi segala. Pan Ustaz juga manusia. Boleh jadi nyebut ayat surahnya benar, nyebut ayatnya salah. Koreksilah. Atau mungkin surahnya benar, ayatnya benar, pas baca ada yang kelewat satu kalimat atau bahkan satu huruf, tolong diingatkan ada wawunya tadi Pak Ustaz, ada au-nya tadi Pak Ustaz, ya, supaya salahnya nggak keterusan. Jadi salah kalau dikoreksi, kalau dibenerin kan nggak kebablasan. Itu yang kita harapkan di antara kita untuk saling mengingatkan, saling menasihati, dan saling memberikan koreksi yang konstruktif. Dan mudah-mudahan kebersamaan seperti ini akan menjadi wasilah nanti semuanya kita dikumpulkan di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.